Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baik. Kemudian kita memulai yaitu makna per kalimat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, artinya dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha menyayangi, atau biasanya juga diterjemahkan dengan yang maha pemurah, karena Allah sifatnya, zatnya itu memang menyayangi, pemurah. Dan lafaz Ar-Rahman ini hanya Allah saja. Ar-Rahim yang maha menyayangi. Selain Allah itu pemurah, menyayangi, juga Allah memberikan sayangnya, memberikan kecintaannya kepada makhluk yang dikehendaki, pada hamba yang dikehendaki. Makanya biasanya Ar-Rahim itu dimaknai yaitu menyayangi khusus hamba-hambanya yang beriman. Sedangkan yang tidak beriman hanya di dunia, sedangkan di akhirat yaitu tidak. Jadi kecintaan atau rasa sayang yang terus menerus itu hanya diberikan kepada hambanya yang beriman. Bismillahi, maksud dari pengertian bismillah, bismillah ialah dengan nama Allah abda'u, memulai aku qiraatul Quran. Jadi aku memulai membaca Al-Quran. Setiap kita akan membaca Al-Quran, kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu pengertiannya dengan nama Allah aku akan membaca Al-Quran. Sehingga kalau kita akan makan, ya kita mengatakan Bismillah, itu artinya dengan nama Allah aku akan makan. Nah, jadi istilahnya menyebut nama Allah sebelum amalan yang kita akan kerjakan. Musta'inan bihi ta'ala. Nah, menyebut nama Allah itu tujuan yang pertama ialah menjadi orang yang minta pertolongan. Musta'inan itu orang yang minta tolong bihi dengan Allah, ya ta'ala yang maha luhur. Jadi dengan kita mengatakan bismillah, itu artinya ya Allah, aku mohon pertolonganmu agar aku bisa membaca Al-Quran. Kalau mau makan, ya bismillah berarti aku memohon pertolonganmu agar aku bisa makan. Jadi menyebut nama Allah itu pengertian yang pertama adalah minta tolong. Minta tolong. Yang kedua, mutabarrikan bidzikrismi, mencari barokah. Mencari barokah supaya mendapat kebarokahan. Karena barokah itu yang bisa memberi hanya Allah. Manusia bisa memberi harta, bisa memberi kesenangan, menjamin kebutuhan sehari-hari, tapi yang menentukan barokah dan tidak itu Allah. Apa pengertian barokah? Barokah itu adalah kathratul khair wal manafi', banyaknya kebaikan dan banyaknya kemanfaatan. Kadang orang itu punya harta banyak, tapi hartanya nggak barokah, sehingga uang hanya hilang begitu saja. Kelihatannya banyak, kelihatannya luar biasa, tapi nggak mencukupi. Itu namanya nggak barokah. Atau hartanya banyak, tapi tidak bisa memanfaatkan dalam kebaikan. Berarti nggak banyak mendapatkan kemanfaatan dari harta. Maka kebarokahan itu hanya milik Allah. Nah, dengan kita menyatakan Bismillah, kalau mau membaca Quran berarti ingin mendapatkan kebarokahan ketika baca Quran. Kalau mau makan Bismillah, maka berarti di situ minta pertolongan pada Allah dan minta barokah dari Allah agar makannya, minumnya itu berkah, bisa mendapatkan manfaat. Nah, ini yang dimaksud mutabarrikan bidzikrismihi. Jadi supaya diingat bahwa setiap kita membaca Bismillah itu ada dua ada dua maksud, yaitu kita minta pertolongan, namanya isti'anah, minta pertolongan. Yang kedua yaitu mencari berkah, mencari barokah, namanya at-tabarruk.
At-tabarruk itu mencari berkah, dan ini tabarruk yang disyariatkan, yang diperintahkan, yaitu menyebut namanya Allah. Adapun tabarruk yang dilarang adalah menyebut ya jin, nama-nama jin, menyebut tempat-tempat yang dianggap keramat, menyebut nama-nama nenek moyang, itu minta berkah yang dilarang. Sedangkan kita minta barokah, mencari barokah dengan menyebut nama Allah, itu yang disyariatkan. Nah, ini yang dimaksud tadi itu, yaitu mutabarrikan, musta'inan dan mutabarrikan. Nah, makanya dalam hadis kullu dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta atau abtar atau ajda. Ya, setiap aktivitas, setiap kegiatan kalau tidak dimulai dengan bismillah, ya nilainya cacat. Ya, nilainya nggak ada faedah. Nah, waqad tadammanat al-basmalah, bismillah, lafaz bismillahirrahmanirrahim ini mengandung 3 nama dari nama-nama Allah yang terindah, yang paling indah. Asmaul Husna itu nama yang paling indah. Al-Husna itu ahsan syai'. Ya, segala yang paling indah, nama-nama Allah yang paling indah. Ya, di sini tercakup dalam lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ada 3 nama. Yang pertama adalah Allah. Ya, Allah. Makna dari Allah itu maksudnya al-ma'budu bihaqqin. Allah itu dari kata ilah. Ilah itu maknanya ma'budu bihaqqin. Allah itu zat yang disembah dengan hak. Ya. Apa yang dimaksud dengan hak? Yaitu Allah berhak disembah karena memang Allah itu pantas disembah. Ya, sedangkan yang lain seperti berhala, ya, atau tempat-tempat keramat, pohon-pohon yang keramat, ya, meskipun disembah tapi tidak hak, tidak dibenarkan. Ya, berhala disembah ya tidak benar, tidak pantas karena tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak pernah mencipta, bahkan dia dicipta. Sedangkan Allah disembah dengan hak, ya, karena Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi semua kebutuhan makhluknya, Allah yang menjaganya dan sebagainya. Nah, ini bentuk dari al-ma'budu bihaqqin. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Nama Allah itu adalah nama yang paling khusus, ya, dari nama-nama Allah. Artinya nama Allah itu yang spesial, hanya Allah. Ya, spesial hanya Allah. Hanya Allah yang disebut Allah. Wala yusamma bihi ghairuhu. Ya, selain Allah tidak boleh disebut Allah. Jadi kalau ada orang kok namanya Allah, itu ya, nggak boleh. Nah, karena Allah itu hanya untuk Allah. Atau terjemahannya. Ya, beberapa waktu yang lalu, setahun apa 2 tahun yang lalu itu viral. Ada orang namanya Tuhan. Nah, ternyata Tuhan ada di saat itu Probolinggo apa mana itu. Ya, ternyata Tuhan ada di Probolinggo. Nah, ternyata orang namanya Tuhan, ada KTP-nya. Itu juga nggak boleh. Karena Tuhan itu dalam bahasa Arab yaitu Allah, itu ilah, nggak boleh. Jadi nama Allah itu hanya khusus Allah. Memang ada beberapa nama Allah yang boleh ya, dipakai nama makhluk seperti Rahim. Ya, rajulun rahimun, orang laki-laki yang sangat menyayangi, itu boleh. Tapi kalau Ar-Rahman nggak boleh. Ya, makanya kalau ada nama ya, teman kita namanya Abdurrahman itu nggak boleh. Ya Rahman, nggak boleh. Ya. Nah, kita panggil Rahman nggak boleh. Ya. Itu nama yang khusus hanya untuk Allah. Wala yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Jadi tidak boleh selain Allah disebut Allah. Yang kedua adalah Ar-Rahman. Yang dimaksud adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah yang mempunyai, yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Ya. Kasih sayang yang sangat luas. Artinya kasih sayang yang tidak terbatas. Sebagaimana firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku Allah itu meliputi semua hal. Ya, rahmatnya Allah itu meliputi semua makhluknya. Ya, semua yang dicipta, semua yang ada. Nah, itu yang disebut Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Fahuwa rahmanu bidzatihi. Allah itu maha pemurah, maha menyayangi dengan zatnya. Memang zatnya Allah. Apa yang maksud zat? Zat itu sesuatu yang nggak mungkin terpisah. Ya.
akan selalu bersama Allah sifatnya ini, zatnya ini. Ya, seperti air. Air ini zatnya cair. Ya, kalau sudah nggak cair itu bukan air. Kalau sudah beku namanya es. Ya, bukan air lagi. Ya, jadi sifatnya air pasti cair, itu namanya zat. Ya, sebagaimana Allah itu zatnya Rahman, Maha mengasihi, maka sifat itu nggak akan lepas. Ya, tidak akan lepas dari zatnya Allah. Allah senantiasa merahmati, Allah senantiasa menyayangi. Itu yang disebut Ar-Rahman. Makanya manusia tidak boleh sebut Rahman. Ya, karena sayang-sayangnya manusia, ya, suatu saat ada marahnya. Ya, manusia ada marahnya, ada bencinya. Yang tadinya senang, yang tadinya suka, yang tadinya itu selalu bersama, ya, makan nggak makan kumpul, ya. Tapi begitu pemahamannya berbeda, nah ini akhirnya apa? Ya, sudah, ya, tidak ada hubungan, ya. Ada jurang pemisah di antara kita. Jadi kalau manusia meskipun tadinya orang yang penyayang, ya, suatu saat pasti ada marahnya. Nah kalau Allah itu zatnya adalah, ya, rahmat. Allah itu zatnya adalah menyayangi. Nggak mungkin zatnya Allah itu, ya, terpisah dari zat menyayangi. Allah senantiasa selalu menyayangi. Yang ketiga adalah nama Ar-Rahim, Dzul Rahmah Al-Wasilah, yaitu Allah yang mempunyai rahmat yang Al-Wasilah. Al-Wasilah itu yang nyampe, yang terus menerus. Ya. Karena apa? Wa huwa yarhamu bi rahmatihi. Allah akan menyayangi dengan rahmatnya man syaa min khalqihi. Siapapun yang Dia kehendaki, siapapun yang Allah kehendaki dari makhluknya. Wa minhum, termasuk yang selalu disayangi oleh Allah baik di dunia maupun nanti di akhirat selamanya, yaitu al-mu'minuna min ibadihi. Orang-orang iman yang termasuk hamba-hambanya Allah. Nah, ini bentuk dari makhluk yang oleh Allah diberi rahmat secara terus-menerus tanpa putus. Ya, tanpa putus. Jadi kalau orang iman, rahmatnya itu mulai di dunia sampai nanti di akhirat. Adapun orang kafir, ya, hanya di dunia saja. Ya, orang kafir diberi nikmat, oleh Allah diberi kebutuhannya di dunia. Itu pun, ya, bagi Allah itu tidak sampai membandingi satu sayap nyamuk. Ya, kalau dunia itu membandingi satu sayap nyamuk, menurut Allah tidak akan memberi kepada orang kafir. Itulah nilai kecilnya dunia. Maka di sini dengan nama, ya, Ar-Rahim menunjukkan bahwa Allah itu akan menyayangi siapapun dari hambanya yang mentaati Allah. Yang mentaati Allah. Nah, kalau Rahim ini termasuk nama yang manusia boleh menyandangnya. Tapi ya bagaimanapun sayangnya manusia tidak akan sama seperti sayangnya Allah. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات